Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang diberkati. Apa kabar pagi hari ini? Kita mengucap syukur hari ini Tuhan menghantarkan kita untuk masuk dalam hadiratnya, menikmati kebaikan Tuhan dalam ibadah hari Minggu tanggal 13 September 2020. Mari Bapak Ibu dengan segenap hati dan kerinduan kita siapkan hidup kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang menikmati program ibadah ini dari rumah, saya percaya tidak ada yang membatasi kuasa Tuhan untuk melawat kita semua di minggu yang berbahagia ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat pagi hari ini. Anugerah-Mu selalu baru dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, itu hanya karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan boleh hentarkan kami ada di hari Minggu tanggal 13 September 2020. Kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah situasi dunia yang sulit ini kami tetap mau berkata Engkau baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Berkenalah Engkau memberkati ibadah persekutuan kami di pagi hari ini. Kami yang beribadah dari rumah gereja maupun jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan melawat kami semua. Biar kami buka ibadah pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan kita nyanyikan pujian bagi Tuhan. Besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap takhta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari dari awal kita nyanyikan pujian ini. Katakan ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap takhta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu,
besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar. Amin. Sekali lagi katakan besar anugerah-Mu. Haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami berterima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik bagi kami Bapa. Kalau kami boleh ada sampai hari ini semua hanya karena anugerah-Mu. Sebab itu kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kau Raja di atas segala raja, Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami. Jesus, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertakhta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau ditinggikan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang bertakhta, yang berkuasa. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan, dimuliakan. Haleluya. Ditinggikan,
Mari jemaat Tuhan sambil angkat tanganmu, katakan dimuliakan, dimuliakan. Kami sembah Kau Tuhan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, oh yang bertakhta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkenan Engkau memberkati persekutuan ibadah kami, memuji menyembah Engkau Tuhan siang hari ini. Kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Engkau ada. Dan Engkau akan memberkati kehidupan kami Tuhan. Bertakhtalah di atas puji-pujian umat-Mu yang mengasihi-Mu. Kami bersyukur, kami siap memuji menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, jemaat diundang berdiri. Mari kita nyanyikan pujian bagi Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Sungguh tak terbayang kebesaran Tuhan. Tak terbanding kuasa dan kekuatannya dalam hidup kita. Mari sambil bertepuk tangan jemaat Tuhan di rumah, kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Haleluya Jesus, kami memuji-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapanlah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, yes. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Amin. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapanlah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, amin. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sebab Engkau ajaib Tuhan, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia.
ini hanya nama Tuhan dipuji dan ditinggikan. Kami bersyukur punya Allah Raja di atas segala raja, pemilik kehidupan kami. Thank you Jesus. Sebab hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Selamanya ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Sekali lagi katakan Raja mulia, Raja mulia. Sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Bapak Ibu, mari siapkan hati kita untuk berdoa bagi Tuhan. Naikkan setiap syafaat kita, syukur karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi tanyakan ref pujian ini, dimuliakan, ditinggikan. Sungguh hanya Yesus yang layak dimuliakan dan ditinggikan dalam kehidupan kita. Di tengah situasi dunia yang tidak menentu, mari terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab ada kuasa dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja yang bertakhta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari dengan segenap hati nyanyikan pujian ini. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Raja yang bertakhta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Ini pengakuan kami Tuhan. Oh, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan,
Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang berkuasa atas bumi dan surga. Engkaulah Allah yang layak kami sembah, karena Engkau telah menyelamatkan kami dan mengampuni kami dari hari ke hari. Ampuni kami, Tuhan, dan layakkan kami untuk datang sujud di hadapan-Mu. Kami bersyukur pada pagi yang indah ini di tengah pandemi. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami, kiranya Engkau tetap menolong kami, sehingga kami boleh berjalan seiring tuntunan dari Engkau. Kami mohon Engkau memberi kekuatan dan menjaga hati dan perilaku kami agar selalu berkenan di hadapan-Mu. Ajar kami selalu mengandalkan Engkau dalam setiap pergumulan kami dalam masa-masa sulit ini, untuk kami boleh tetap teguh memegang pada janji-Mu dan selalu untuk berharap pada pertolongan-Mu. Agar seluruh jemaat baik yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah, masing-masing selalu ada dalam perlindungan-Mu. Engkau selalu memberkati suami istri dan anak-anak. Kiranya Tuhan menjaga, memberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga boleh untuk melakukan segala kegiatan yang Tuhan percayakan pada jemaat-Mu. Engkau memberkati segala usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Engkau selalu mencukupkan makan minum mereka. Kami mohon Engkau memberkati Bapak Gembala kami di sini, biarlah Engkau bukan hamba-Mu dan Engkau pakai hamba-Mu untuk membawa jemaat-Mu lebih dekat lagi kepadamu. Demikian juga dengan anak-anak dan istri beliau, Tuhan memberkati. Seluruh staf gembala, kiranya Tuhan selalu memberkati. Engkau tuntun mereka untuk mengerjakan segala tugas yang Tuhan percayakan di tempat ini. Bapak Demos dan istri yang berencana hendak berlibur ke Kalimantan, Tuhan kiranya menjaga dan melindungi. Khususnya buat Ibu Sinta yang saat ini sedang mengandung, biarlah Engkau selalu menjaga janinnya, beri kekuatan rahimnya dalam perjalanan mereka hingga tiba kembali di tempat ini dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kami teringat Ibu Rara juga, Tuhan selalu memberkati, menjaga kandungannya sehingga tiba waktunya boleh lahir dalam keadaan selamat dan sehat dalam perlindungan Tuhan. Kami tetap memohon belas kasihan Tuhan atas Bapak Pendeta Margo Adi yang saat ini masih dalam proses penyembuhan. Kiranya Engkau terus mengeluarkan tangan kasih-Mu, menopang Pak Margo sehingga mendapat kekuatan dan kesembuhan, menjauhkan beliau dari segala virus yang sempat menyerangnya waktu lalu. Kami yakin dan percaya kuasa dan mujizat-Mu nyata sampai saat ini. Demikian juga atas Ibu Alpiati yang saat ini dalam proses pemulihan pasca operasi. Kiranya Engkau menjamah beri kekuatan sehingga boleh sembuh dengan sempurna. Anak-anak dan suaminya kiranya Tuhan beri kesabaran. Segala sesuatu yang terjadi atas kami semua adalah kehendak-Mu, agar kami boleh untuk memperbaiki diri dan selalu berserah diri kepadamu, mengandalkan Engkau dalam setiap masalah hidup yang rumit saat ini, agar kami tetap sabar dan tegar berjalan bersamamu. Ada banyak orang yang mengalami sakit, penyakit, dan kesulitan di ekonomi saat sekarang ini. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu pada bangsa kami. Mohon Engkau kuatkan dan pulihkanlah bangsa ini, khususnya Pulau Bali. Engkau bangkitkan kembali. Kiranya Engkau menghalukan semua wabah ini dari negeri kami. Para pemimpin kami, kiranya Tuhan melindungi dan memberi kekuatan untuk benar-benar mengabdikan diri pada bangsa ini.
inilah doa dan permohonan kami yang kami akhiri dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita nyanyikan pujian bagi Tuhan dengan sayap-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari dari awal dengan hati yang bersyukur kita nyanyikan pujian ini. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh Jesus, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat
tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Benar Tuhan, bahwa Engkaulah yang kami nantikan di dalam kehidupan kami setiap saat dan setiap waktu untuk memimpin dan menuntun perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Pada kesempatan siang hari ini ya Tuhan, tak henti-hentinya kami menaikkan rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu untuk semua berkat Tuhan, kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami boleh menikmati anugerah dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini ya Bapa di surga, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati agar supaya kami boleh diberkati oleh Tuhan lewat firman Tuhan, lewat sapaan firman-Mu untuk kami semua. Terima kasih Roh Kudus memimpin kami semua di tempat kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan di hari ini. Pada kesempatan siang hari ini, saya mau mengajak kita bersama-sama untuk mempelajari bahagian firman Tuhan. Dan bagian firman Tuhan yang pada siang hari ini yang akan menjadi perenungan kita bersama-sama terambil dari kitab Imamat pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Imamat pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ke-9 saya akan membacakan untuk kita semua. Korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkan pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan, tema kita pada siang hari ini yaitu menyenangkan hati Tuhan. Berbicara tentang menyenangkan hati Tuhan, hal ini merupakan fokus kehidupan dari setiap orang percaya. Karena apa yang kita lakukan di bawah kolong langit ini sebagai orang-orang yang sudah ditebus melalui pengorbanan Yesus Kristus adalah kita mau menyenangkan hatinya. Menyenangkan hati Tuhan
adalah totalitas dari kehidupan saya dan saudara. Nah, oleh sebab itu, pada siang hari ini, biarkanlah firman Tuhan mau mengingatkan dan menyapa kembali kepada kita, untuk kita bisa merenungkan, apakah kita sampai pada saat ini telah memberikan sebuah persembahan melalui hidup kita yang sudah menyenangkan hati Tuhan. Nah, dari pembacaan kita yang terambil dari Imamat pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9, ini adalah sebuah mekanisme tentang bagaimana peraturan di dalam perjanjian lama orang Israel mempersembahkan korban kepada Tuhan. Bentuk-bentuk korban yang ada di dalam perjanjian lama itu banyak. Ada korban penghapus dosa, ada korban pentahiran, ada korban penghapus dosa umat, ada yang sifatnya pribadi, dan banyak. Nah, ketika korban itu diberikan, ya, itu dipimpin oleh para imam yang melakukan bagi umat. Dan hasilnya adalah melalui peraturan ini ketika dipersembahkan kepada Tuhan, itu membuat Tuhan senang. Ya. Nah, itulah bentuk bagaimana dalam perjanjian lama orang Israel mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, prinsip korban dalam imamat atau dalam perjanjian lama secara keseluruhan adalah menyenangkan hati Tuhan. Namun dalam perjanjian baru, korban PL atau korban perjanjian lama telah digenapi dalam dan oleh Kristus yang mempersembahkan dirinya sebagai korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya, memuaskan dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi, apa yang dilakukan oleh Harun dan keturunan Harun, ya, berdasarkan jabatan imamat yang mereka pegang, ya, itu digenapi di dalam Kristus melalui pengorbanannya. Dalam Ibrani 10 ayat 12 sampai 14, di sana dijelaskan bahwa Kristus mempersembahkan dirinya sekali untuk selama-lamanya. Ya. Jadi inilah yang menjadi korban yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lantas jika kita ingin menyenangkan hati Tuhan, ya, ada dua hal penting yang harus kita perhatikan tentang bagaimana Alkitab mengajarkan kepada kita, ya, jika kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama adalah bahwa Allah memandang hati. Ya. 1 Samuel 16 ayat 7 di sana berkata bahwa manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya. Jadi hati kita inilah sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Karena dari hatilah muncul atau timbul sikap dari setiap orang. Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan kita itu muaranya ada di hati. Ya. Dari hati inilah maka muncullah sikap-sikap, perbuatan-perbuatan. Ya. Dan oleh sebab itu, untuk menyenangkan hati Tuhan, ya, jagalah hati kita, karena Allah melihat hati kita. Yang kedua,
Allah mengutamakan hubungan. Ya. Mungkin ada banyak ritual-ritual yang kita lakukan. Seremoni-seremoni yang kita lakukan. Itu baik. Tapi tanpa hubungan yang secara pribadi, bahwa kita sendiri merasakan kebesaran Tuhan, sifat-sifatnya yang ajaib dan perkasa itu. Maka semua bentuk ritual dan seremoni tidak ada artinya. Jadi yang Tuhan mau adalah bahwa kita mengutamakan hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan ini merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan sikap hati yang menyenangkan hati Tuhan. Pada siang hari ini, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengutip dari pengajaran seorang hamba Tuhan yang bernama Bill Bright. Ya, nama lengkapnya kalau tidak salah William R. Bill Bright. Ya, beliau adalah seorang pendiri daripada pelayanan mahasiswa. Ya, LPMI, Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Dalam skala internasional, yang saya cuma ingat crusade-nya saja, ya, gitu. Nah, beliau bersama dengan rekan-rekan mahasiswa, ya, pada tahun 52 mereka menciptakan satu pola pelayanan penginjilan, ya, satu pola pelayanan penginjilan yang dikenal 4 hukum rohani, ya. 4 hukum rohani. Jadi dulu saya punya teman-teman yang dari kampus-kampus umum, ketika kami bertemu dalam sebuah pelayanan mahasiswa, yaitu dari STT dan dari kampus-kampus umum itu, ya, mereka kalau menginjil mereka menggunakan pola itu, yaitu 4 hukum rohani. Kalau kita yang dari teologia, biasa kita menggunakan EE. Nah, saudaraku, Bill Bright mengatakan bahwa Allah mencari orang-orang yang bersedia dibentuk oleh Roh Kudus untuk menjadi seperti Kristus. Dan ia membuat daftar apa yang disebut dengan sikap hati seorang anak Tuhan yang sejati. Ya. Jadi dia membuat daftar, ya, tentang sikap hati seorang anak Tuhan yang sejati. Ya. Karena tadi bahwa hati kita, hidup kita ini dari hati, itu menjadi sebuah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Apa saja, ya, sikap hati yang menyenangkan hati Tuhan itu? Yang pertama, sikap hati yang pertama adalah walaupun diperlakukan kasar, dibenci, dicaci maki, dihianati, namun tidak menjadi pahit. Nah, ini ciri-ciri anak Tuhan yang sejati adalah walaupun diperlakukan kasar, dicaci maki, dibenci, dihianati, namun tidak menjadi pahit. Ya, tidak mudah memang untuk memahami dan mempraktekkan ini. Ya. Karena untuk memahaminya saja, ogade. Ya. Apalagi itu orang mungkin waktu tutup mata kita, wajahnya sudah terbayang karena perbuatan yang tidak menyenangkan. Dia berkata, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sedang demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu.
Dan Kristus adalah contoh yang terbaik bagi kita. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 23. Bahwa Kristus sudah menunjukkan kepada kita sebuah sikap hati yang luar biasa. Ya. Di mana semua telah diperlakukan kepada Yesus. Ia diperlakukan dengan kasar. Ia dibenci oleh ahli-ahli Taurat. Ia dicaci maki, padahal ia sudah menolong banyak orang. Dia menyembuhkan banyak orang. Ya. Saya masih ingat khotbah tentang menjadi keledai bagi Kristus. Saya katakan 5 hari sebelum Yesus disalibkan. Ketika Yesus memasuki Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai, orang-orang menyambut dia bak seorang raja. Tapi memang dia adalah raja. Hanya orang-orang tidak memahami pada saat itu. Mereka katakan, Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mereka memuji dia karena mereka tahu bahwa tidak ada orang di seluruh negeri Israel pada saat itu, di seluruh negeri Yehuda pada saat itu, seperti Yesus. Yang dimana mereka telah menanti-nantikan sosok orang yang berbeda, dan Yesus menjawab semuanya itu. Dan mereka memuji dia. Tetapi 5 hari kemudian, orang yang sama memuji dia pada saat itu. Mereka mudah terhasut. Ya. Sehingga mereka juga yang membenci, yang memperlakukan Yesus dengan kasar. Mencaci maki. Bahkan orang yang ia panggil untuk masuk dalam persekutuan dengannya, mengkhianati dirinya. Tapi Yesus memiliki sikap hati yang sungguh luar biasa. Bahwa ia tidak menjadi kepahitan kepada mereka. Dan itu dibuktikan beberapa waktu sebelum Yesus mati. Saudara perhatikan ketika ia berada di bukit Golgota, di atas kayu salib. Ketika ia berdoa, bukan doa sumpah serapah. Betul ya? Tetapi dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia berdoa, tidak menjadi kepahitan. Ini ciri dari seorang anak Tuhan yang sejati. Yang kedua adalah sikap hati anak Tuhan yang sejati. Walaupun miskin namun tidak suka mengeluh. Ya. Kemiskinan bukanlah dosa. Bukan juga sesuatu yang luar biasa. Juga bukan bukti kekurangan iman atau ukuran iman seseorang. Ada banyak sebab kemiskinan. Dan yang dicela oleh Alkitab adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kemalasan. Betul ya? Dalam kitab Amsal kan? Yang dicela oleh Alkitab, kemiskinan yang disebabkan oleh kemalasan. Jika kita adalah orang-orang yang telah berusaha dan hidup kita belum beruntung, bersyukurlah, tetap berusaha dan percaya akan anugerah pemeliharaannya dan kesanggupan Tuhan dalam memelihara hidup kita. Ya. Sukses bukan soal kekayaan, bukan soal kuasa, bukan soal kesehatan, bukan soal tercapainya sebuah cita-cita, bukan soal nomor 1, bukan soal bebas dari masalah, bukan soal sesuatu yang bersifat materi. Tetapi sukses adalah berbicara tentang sesuatu yang bernilai kekal. Ya, makanya Yesus mengecam, bukan mengecam. Dia katakan begini, apalah artinya seseorang memiliki dunia, ya, memiliki dunia dalam pengertian semua kehebatan, ketenaran dan sebagainya, tetapi jika jiwanya binasa, itu tidak ada artinya. Oleh sebab itu, ya, Bill Bray dia berkata bahwa salah satu sikap
Seorang anak Tuhan yang sejati, yang perlu untuk kita tonjolkan adalah walaupun miskin, namun tidak suka mengeluh. Ya, anak Tuhan tidak boleh banyak mengeluh. Ya. Kalau mengeluh, nanti lama-lama bersungut. Kalau sudah bersungut-sungut, itu yang paling dibenci Tuhan. Artinya tidak ada rasa syukur atas orang tersebut. Coba perhatikan, ya, bersyukur keluarga pastori, ya, setiap pagi, ya, Pak Pendeta dengan setia mengajak kita untuk kita berdoa bersama, baca firman Tuhan. Puji Tuhan, perjanjian baru sudah selesai. Kadang kita melanjutkan di grup sedikit-sedikit, berguyon di sana. Kita baca firman Tuhan, kita memahami betapa luar biasanya, ya, pengajaran-pengajaran yang didapat. Salah satunya adalah ketika kita membaca perjanjian lama yang berisi tentang perjalanan orang Israel ketika mereka bersungut-sungut. Itu Tuhan paling tidak suka. Ya. Jangan pikir bersungut-sungut atau mengeluh itu sesuatu yang biasa. Ya. Sehingga kadangkala sudah dipelihara. Jadi ketemu sama orang bersungut saja, mengeluh saja. Ya. Tidak baik. Ya. Seorang anak Tuhan yang sejati harus bersyukur dalam segala hal. Ya. Walaupun miskin, namun tidak suka mengeluh. Ya. Thomas Fuller, dia berkata begini, lebih baik pergi ke surga dengan pakaian usang daripada ke neraka dengan pakaian dari sulaman. Ya. Artinya apa, saudaraku? Kadangkala, ya, bahwa kemiskinan itu seperti yang dikatakan tadi, bukan merupakan sebuah ukuran nilai, tapi kadangkala Tuhan pakai, ya, menjadi sebuah sarana, sehingga melalui kemiskinan banyak orang itu biasanya mencari Tuhan, lebih setia, mau pergi berdoa, dan pokoknya Tuhan menjadi yang utama. Tapi ketika kaya, kadang berdoa malas, pergi gereja malas, persembahan yang penting titip saja. Ya, sudah tahu, oh ada persembahan banyak dan sebagainya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kadangkala Tuhan pakai kemiskinan menjadi sarana supaya orang semakin dekat. Karena tujuan Tuhan adalah bahwa supaya orang itu memiliki hubungan dengan Tuhan, memiliki sebuah persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ya. Tapi kalau seandainya ada orang kaya, dia mencari Tuhan, mengasihi Tuhan, dia pakai talenta kekayaannya untuk melayani Tuhan. Dia support pelayanan yang ada. Itu adalah anugerah. Tuhan memakai orang-orang yang seperti itu untuk apa? Untuk membesarkan kerajaannya, bukan membesarkan dirinya. Dan itu anugerah, saudaraku. Dan anugerah itu adalah sesuatu yang Tuhan beri. Haknya Tuhan, dia pakai orang-orang kaya. Yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah, walaupun kaya namun tidak menjadi tamak. Allah senang umatnya diberkati. Allah berjanji membuka pintu-pintu langit dan mencurahkan berkat. Masalahnya ada banyak orang Kristen yang betul-betul rohani kalau mereka miskin. Seperti yang saya katakan tadi. Ya, banyak berdoa. Ya. Ketika mereka miskin. Sebaliknya kalau ia menjadi kaya, ia lupa berdoa. Tidak punya waktu ibadah. Ya. Pepatah Perancis berkata, penderitaan menciptakan manusia, kekayaan menciptakan monster. Syukurlah banyak orang yang seperti Abraham diberkati dan menjadi saluran berkat. Mereka kekuatan besar bagi kerajaan Allah dan pelayanan dalam gereja lokal. Ya, kalau di gereja Ubud ada orang kaya
yang loyal dia dengan pelayanan pekerjaan Tuhan, dikatakan bahwa mereka adalah kekuatan Tuhan. Jadi Tuhan menaruh kekuatannya kepada mereka dan mereka mensupport dan mendukung pelayanan yang ada. Jadi itu anugerah. Bahwa kalau ada orang yang diberkati seperti Abraham, berlimpah-limpah, tujuannya untuk menjadi berkat. Amin. Yang terakhir, sebenarnya ada 10, tapi pada pagi hari ini saya bagi 4. Yang terakhir, yang keempat, sikap hati seorang anak Tuhan yang sejati, menyenangkan hati Tuhan adalah walaupun berulang kali jatuh, namun tetap bangkit. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 9. Kita baca bersama-sama. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun kami tidak binasa. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kemungkinan gagal dan jatuh terbuka bagi siapa saja dan telah menjadi pengalaman semua orang. Jika ditanya semua orang yang sukses, mereka semua berkata pernah bahkan berulang kali mengalami kegagalan. Namun jika gagal dan jatuh, bangkit dan coba lagi. Jangan pernah menyerah, Anda ditopang oleh tangan Tuhan. Mazmur 37 ayat 23, 24, Amsal 24 ayat 16. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang luar biasa adalah bukan saja membuat hati Allah senang ketika kita memiliki sikap pemahaman bahwa kita tahu Allah menyertai kita sehingga kita bangkit dari kegagalan-kegagalan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, yang fokusnya adalah bahwa Tuhan, Engkau harus disenangkan melalui kehidupan yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang menjadi sikap hati seorang anak Tuhan yang sejati. Yaitu bahwa ketika dia sadar bahwa dirinya jatuh atau gagal, ia memiliki Roh Kudus di dalam hatinya yang akan mengingatkan dia untuk bangkit dan berjuang. Sehingga dia tahu bahwa kekuatan dan pengharapan ada di dalam tangan Tuhan. Orang yang sadar bahwa dirinya lemah, orang yang sadar bahwa dirinya tak berdaya, orang yang sadar bahwa ketika dia gagal, dia tahu kelemahannya di situ dan dia berharap bersandar kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Saya dan saudara butuh anugerah itu. Saya dan saudara butuh kekuatan Tuhan yang menopang kehidupan kita setiap hari. Karena jelas saudaraku, bahwa orang-orang yang besar yang dapat kita list satu persatu untuk kita bicarakan adalah orang-orang yang bukan tidak pernah gagal, bukan orang yang tidak pernah jatuh. Mereka pernah gagal, mereka pernah jatuh, tetapi mereka bangkit dan mereka tahu bahwa Tuhanlah yang menolong dan memberikan mereka kekuatan untuk bangkit. Pemazmur berkata bahwa jikalau kita jatuh, kita tidak sampai tergeletak. Ada tangan Tuhan yang menopang,
yang siap untuk mengangkat kita. Menjadi pertanyaan pada siang hari ini, maukah kita bangkit? Maukah kita bersandar kepada Tuhan? Maukah kita mengulurkan tangan kita terhadap tangan Tuhan yang sudah terulur bagi kita? Kadangkala Tuhan sudah mengulurkan tangannya, tapi kita tidak mau mengulurkan tangan kita, atau kita membiarkan diri kita tenggelam, atau tetap terjatuh. Nah saudaraku, perlu respon dari kita, karena kita bukan robot, karena kita adalah orang-orang yang diciptakan, diberikan hak istimewa, yaitu kebebasan. Kita perlu untuk berserah. Ketika kita berserah, maka Tuhan akan turun tangan dan menolong saya dan saudara. 4 sikap inilah adalah gambaran sikap yang menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, walaupun diperlakukan kasar, dibenci, dicaci maki, dihianati, namun tidak menjadi pahit. Yang kedua, walaupun miskin, namun tidak suka mengeluh. Yang ketiga, walaupun kaya, namun tidak menjadi tamak. Yang keempat, walaupun berulang kali jatuh, namun tetap bangkit. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami boleh belajar firman-Mu pada siang hari ini tentang bagaimana memberi yang terbaik bagi Tuhan, yaitu melalui sikap hati. Tuhan berkati firman yang sudah kami dengarkan, meteraikan itu dalam hati dan kehidupan kami, sehingga kami mampu untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia, yang selalu mengingat akan Tuhan, bahwa Tuhan menyertai kami. Terpujilah nama-Mu, ini doa kami. Segala syukur, terima kasih kami kepadamu atas pembelajaran kami pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Sebelum kita akan memberikan persembahan, saya akan menyampaikan warta gereja untuk pelayanan Minggu 20 September 2020. Pelayanan firman Tuhan akan dilayani oleh Evangelis Monica Mayangsari STH, worship leader oleh Dimi Elkana ST, doa syafaat oleh Bapak Frankie Belopa, dan doa persembahan oleh Ibu Ayu Wilastri. Ibadah doa akan dilaksanakan pada hari Jumat 18 September 2020 pada pukul 19 WITA dan disiarkan langsung melalui akun Facebook Alfred Stololiu. Pelayanan firman akan disampaikan oleh Evangelis Monica Mayangsari STH. Ibadah sekolah minggu online akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 pada pukul 9 WITA dan disiarkan secara langsung melalui akun YouTube GKI Bukit Shalom Ubud. Kami menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk dapat mendampingi anak-anak untuk mengikuti ibadah tersebut. Gembala, staf, serta Badan Pengurus Jemaat GKI Bukit Shalom Ubud mengucapkan selamat berulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati senantiasa. Demikianlah warta gereja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Baik, shalom. Kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Namun sebelumnya kita melandasinya dengan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan yang ke-8. Firman Tuhan, memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus yang baik. Kami patut bersyukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Di sepanjang minggu yang sudah kami lewati, Tuhan senantiasa memberkati kami dengan begitu baik. Kami bersyukur Tuhan berkati kami dengan
setiap pekerjaan kami bersyukur Tuhan memberkati kami dengan setiap kebutuhan hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapak yang baik, saat ini kami akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Melalui persembahan yang akan kami himpun, Tuhan berkati setiap persembahan, baik itu persembahan berpuluhan, persembahan misi, persembahan mendukung pekerjaan Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan yang akan kami himpun. Mohon Tuhan memberkati tangan-tangan yang akan memberi, maupun tangan-tangan yang akan belum sempat memberi. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan setiap persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan memberkatinya agar menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang diberkati, sambil persembahan dikumpulkan kita nyanyikan pujian bagi Tuhan. NKI nomor 229, Ajaib Anugerah Yesus. Ajaib anugerah Yesus, dosaku terhapus, lidahku tak berkata betapa indahnya, bebanku dihilangkan, jiwaku terlepas, ajaiblah keselamatan anugerah Tuhan. Ajaiblah anugerah Tuhan, anugerahnya Yesus lebih dalam dari laut besar, laut yang besar. Anugerahnya yang sempurna bagiku, yang menutupi segenap celaku. Jauh besarlah dari dosaku, besarkan nama Yesus yang terindah puji. Ajaib anugerah Yesus, dapatkan yang sesat, olehnya diampuni, selamat sempurnalah, rantainya diuraikan, beriku kemenangan. Ajaiblah keselamatan anugerah Tuhan. Ajaiblah anugerah Tuhan, anugerahnya Yesus lebih dalam dari laut besar, laut yang besar. Anugerahnya yang sempurna bagiku, yang menutupi segenap celaku. Jauh besarlah dari dosaku, besarkan nama Yesus yang terindah puji. Besarkan nama Yesus yang terindah puji. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih, sebelum kita mengakhiri rangkaian ibadah kita pada siang hari ini, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebelum kita menerima doa berkat. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kembalilah dengan membawa damai dan sejahtera dari Allah. Lakukanlah firman Tuhan yang saudara-saudara sudah dengar, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan kiranya menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus,
persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga terus memuji-Mu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya bersama tim pelayanan pada hari Minggu ini mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin.